Dalam lingkungan manufaktur dan operasional, shop floor leadership menjadi kunci utama untuk mencapai keunggulan operasional. Shop floor leadership mencakup serangkaian keterampilan kepemimpinan yang diterapkan di lantai produksi untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan inovasi terus-menerus berkembang. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menerapkan siklus manajemen PDCA sebagai kerangka kerja untuk perbaikan berkelanjutan. 1. Pemahaman mendalam tentang PDCA. Pada tahap perencanaan, perencanaan menjadi langkah awal dalam siklus PDCA. Shop floor leadership harus bekerja sama dengan tim produksi untuk merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ini mencakup penetapan sasaran kinerja, identifikasi masalah yang memerlukan perbaikan, dan pengembangan rencana tindakan. Pada tahap pelaksanaan, langkah berikutnya adalah menjalankan rencana yang telah dirancang. Shop floor leadership harus memastikan bahwa tim pelaksana memahami tugas mereka, memiliki sumber daya yang cukup, dan dapat melaksanakan rencana dengan efektif. Keterlibatan dan komunikasi yang efektif menjadi kunci di tahap ini. 2. Implementasi siklus PDCA dalam shop floor leadership. Pada tahap perencanaan, identifikasi area perbaikan, shop floor leadership harus terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan di lantai produksi. Ini bisa melibatkan analisis kinerja, pengumpulan data, dan pemahaman mendalam tentang proses produksi kunci. Tetapkan sasaran, berdasarkan analisis, shop floor leadership dan tim produksi harus menetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Rencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Ini termasuk penugasan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pengembangan jadwal pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, komunikasi efektif, shop floor leadership harus secara jelas mengkomunikasikan rencana kepada tim produksi. Ini melibatkan penyampaian tujuan, peran dan tanggung jawab, serta pemahaman yang jelas tentang mengapa perubahan diperlukan. Pelaksanaan tindakan, pastikan bahwa tim melaksanakan rencana dengan benar. Shop floor leadership harus memberikan dukungan, memantau kemajuan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama implementasi. 3. Pengawasan dan evaluasi. Pada tahapan pengecekan, monitor dan ukur, lakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja aktual, dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan. Gunakan indikator kinerja kunci, Key Performance Indicator untuk mengukur kemajuan. Evaluasi hasil, berdasarkan pemantauan, evaluasilah hasil implementasi. Apakah sasaran tercapai? Apakah ada peningkatan dalam efisiensi, kualitas, atau inovasi? Pada tahapan tindakan, koreksi dan perbaikan, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa sasaran tidak tercapai sepenuhnya, atau ada area perbaikan tambahan, lakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Ini bisa melibatkan penyesuaian proses, pelatihan tambahan, atau perubahan rencana tindakan. 4. Penerapan perbaikan berkelanjutan. 1. Siklus berulang PDCA. Shop floor leadership harus memahami bahwa PDCA bukanlah proses sekali jalan. Ini adalah siklus berkelanjutan yang harus diulang secara teratur. Setelah satu siklus selesai, identifikasi kembali area perbaikan berikutnya dan mulai siklus baru. 2. Pengembangan budaya perbaikan. Penting untuk membangun budaya di mana perbaikan terus-menerus diterima sebagai bagian integral dari operasional sehari-hari. Shop floor leadership memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa semangat perbaikan terus-menerus didorong di antara tim produksi. Berikut adalah kesimpulannya. Shop floor leadership yang berhasil mengintegrasikan siklus manajemen PDCA dalam operasional sehari-hari dapat mencapai keunggulan operasional yang signifikan. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kemampuan organisasi untuk terus-menerus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dengan pemahaman mendalam tentang PDCA dan keterlibatan kepemimpinan yang efektif,
shop floor dapat menjadi pusat inovasi dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Semoga bermanfaat ya, di-subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.